أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi ki angit kang bakal den ngendikaaken dening Mbah Kyai Musannef iku faslun fasal swicingi parate fasal kados pundi pangandikane Mbah Kyai Musannef man sapane wong sileman intakodo lamun dadi rusak apa wudune wong haram mongko haram ngalahi ngatese wong apa sing haram arbaat wa asya papat pira-pira perkara. Ndi rupane papat pira-pira perkara as-sholatu swijine iku haram salat wa tawaf lan kaping pindhone iku haram tawaf wa masul mushaf lan kaping telune haram ngemek mushaf wa hamluhu lan kaping papate haram gawa mushaf wa yahrumu lan haram ngalal junubi ing atase wong kang junub apa sing haram ing atase kang junub sittatu asya 6 pira-pira perkara dirupane 6 pira-pira perkara. As-sholatu swijine iku haram salat wa tawaf lan kaping pindhone haram tawaf wa masul mushaf lan kaping telune haram ngemek mushaf wa hamluhu lan kaping papate haram nggawa mushaf wal lubsu lan haram menang fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan kaping 6 haram maca Qur'an. Wa yahrumu lan haram bil haid kelawan sebab haid. Wa yahrumu lan haram bil haid kelawan sebab haid apa sing haram ngasyarat wa asya 10 pira-pira perkara ndirupane 10 pira-pira perkara. As-sholatu swijine ku haram salat wa tawaf lan kaping pindho haram tawaf wa masul mushaf lan kaping telune haram ngemek mushaf wa hamlu lan kaping papate haram nggawa mushaf wal lubsu lan kaping 5 haram menang fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'an lan kaping 6 haram maca Qur'an wa shaum lan kaping 7 haram puasa wa tolak lan kaping 8 haram talak wal mururun kaping 9 haram liwat fil masjid ing dalam masjid in khofat lamun wedi sapa wong wedi talwisahu ing tumetese getih wal istimtang lan kaping 10 haram ngalap suka bima kelawan perkara sileme baina surati kang tetep ing dalem antarane wudel warrukbati lan dengkul. Saya jelaskan bab tentang intaqadha wuduhu, seseorang yang apabila wudunya itu rusak atau wudunya itu batal maka diharamkan 4 hal. Dalam kitab Sabina ini dijelaskan bahwa apabila seseorang itu wudunya batal maka tidak boleh melakukan 4 hal. Yang pertama apa? Haram sholat. Yang kedua tidak boleh tawaf. Yang ketiga tidak boleh memegang mushaf dan yang keempat tidak boleh membawa mushaf. Jadi ini kaki batal wudune orang nyekel Quran. Ya, apalagi membawa sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, megang Quran nggak boleh dan membawa Quran juga tidak boleh. Kemudian diharamkan juga bagi orang yang sedang dalam keadaan junub. Apa yang diharamkan? 6 perkara. Yang 4 tadi sama seperti waktu kita wudunya itu batal. Tambahnya apa yang kedua? 2 itu wal lubsu fil masjidi wa qiraatul Qur'an. Diam di dalam masjid itu tidak boleh. Kalau seseorang dalam keadaan junub ya, itu tidak boleh diam di dalam masjid dan membaca Quran. Ingat ada 6. Pertama apa? Haram sholat. Kedua haram tawaf. Ketiga megang Quran. Keempat membawa. Kelima wal lubsu fil masjid, diam di dalam masjid. Yang keenam membaca Quran. Kemudian yang selanjutnya wayahrumu bil haid
Dan haram juga bagi orang yang sedang dalam keadaan haid itu berapa? 10 perkara atau 10 perbuatan yang tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan haid. Apa aja? Apa? Pertama, tetap haram sholat, tidak boleh. Kedua, tawaf. Yang ketiga, memegang mushaf. Keempat, membawa Quran. Kemudian kelima, diam di dalam masjid. Makanya kalau sedang haid tidak sholat, diamnya di rumah aja, di sini. Tapi jangan di dalam masjid atau di teras masjid, jangan. Ya. Walubsu fil masjid wa qiraatul Qur'ani, dan yang keenam itu membaca Quran tidak boleh. Wasaumu, dan dilarang juga puasa dan talak itu tidak boleh. Ingat-ingat kalau orang dalam keadaan haid yang udah tadi saya sebutkan, tambahannya adalah dilarang diam di dalam masjid, di dalam baca Quran, di dalam tolak, dilarang tolak. Kemudian wal mururu fil masjid, dilarang lewat di dalam masjid. Lah saya mau pindah ke sebelah sana, misalnya dari sebelah selatan ke sebelah utara, cuma lewat aja nggak boleh. Ya. Wal mururu fil masjid in khafat talwisahu, ditakutkan ketika lewat itu nanti darahnya bisa netes. Ya kalau misalnya ketika sedang dalam keadaan haid itu memakai apa? Bukan pempes, apa namanya? Pakai pembalut atau softtek, itu mungkin bisa aman. Kalau zaman dulu kan tidak ada apa? Tidak ada pembalut, tidak ada softtek, tidak ada apa-apa. Ya kan? Ya. Kalau sekarang kan bisa jadi ketika lewat itu misalnya saya udah pakai pempes ini lewat aman. Oh tidak boleh, tetap. Ketika memakai pembalut pun ya tetap tidak boleh diam di dalam masjid atau lewat di dalam masjid. Ya kalau yang netes darahnya itu sedikit. Nah kalau banyak kejebes ya enggak. Kan repot. Nah itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Ditakutkan ketika lewat itu atau diam itu darahnya netes. Nah darah itu najis, ketika najis tempatnya tidak bisa digunakan untuk sholat. Ya paham? Ingat, orang yang sedang dalam keadaan junub, orang yang sedang haid, orang yang sedang dalam keadaan ketika wudunya itu batal, ya ada beberapa hal yang diharamkan, ya salah satunya adalah tadi haram sholat, tawaf, tolak, pegang Quran, bawa Quran dan baca Quran. Tambahannya orang sedang dalam keadaan haid itu diam dalam masjid, lewati masjid, membaca Al-Quran. Nah yang terakhir, yang nomor 10 adalah ini yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan apa? Yang 10 perkara itu apa itu, Dik? Orang dalam keadaan haid itu diharamkan 10 perkara. Yang terakhir adalah wal istimtangu bima benas surroti warrukbati. Ketika seseorang itu sedang dalam keadaan haid, misalnya haid, biasanya bagi mereka yang sudah punya suami atau istri, kalau sedang haid itu tidak boleh bersenang-senang antara apa? Benas surra war rukbah, antara lutut sampai udel, sampai pusat itu tidak boleh. Megang-megang juga tidak boleh walaupun itu suami istri. Ya. Ingat-ingat yang perempuan. Kalau suami istrinya sedang haid, bok lanang engko seneng, bojone seneng, nek dolanan antara pusar sampai lutut itu tidak boleh. Tapi di atas pusar ke atas itu boleh. Ciuman misalnya ya, atau pegang-pegang ya. Itu boleh. Itu tapi nanti ketika kalian sudah punya istri dan yang perempuan punya suami. Dan ingat-ingat penjelasan saya ini akan tetap kalian ingat sampai nanti kalian dewasa. Tetapi kalau kalian nggak ikut ngaji di sini nggak akan bakalan ingat dan nggak akan bakalan tahu. Makanya itu pentingnya orang itu mengaji, jadi tahu. Kalau sudah tahu dikasih tahu. Jangan sampai sudah tahu sedang haid, sudah tahu sedang nifas, sudah tahu sedang sesuatu sekepenake bae lah ini mah wis bojone dewek iki, lah ini mah istrinya sendiri ini, enggak boleh.
tetap ada aturannya, tetap ada hukumnya. Seorang suami harus ngasih tahu kepada istri, seorang istri pun harus ngasih tahu terhadap suami. Sampai sini tanyakan? Benar? Kalau nggak ada jawaban sekian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.